Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevina Beta Davia dengan NIM 210701642 dari kelas Psikologi 1B. Di video saya kali ini, saya akan menyampaikan mengenai materi moderasi beragama untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah moderasi beragama. Mengapa sih moderasi beragama itu penting dalam konteks persatuan di Indonesia? Nah, tetapi sebelum melihat pentingnya moderasi beragama dalam konteks persatuan di Indonesia, maka penting untuk kita memahami terlebih dahulu tentang moderasi beragama itu sendiri. Moderasi beragama itu sendiri adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan ya, atau ekstrim. Jadi, yang menjadi moderasi di sini adalah cara beragamanya, bukan agama itu sendiri. Jadi, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, maka istilah tersebut merujuk pada tindakan mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Gabungan kedua kata itu menunjuk kepada sikap dan upaya agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku yang ekstrim atau radikalisme dan selalu mencari jalan tengah dalam semua elemen kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa Indonesia. Lalu, apa itu sikap moderat dan moderasi dalam beragama? Nah, sikap moderat dalam moderasi beragama adalah suatu sikap dewasa yang baik dan sangat diperlukan. Mengapa seperti itu? Karena radikalisasi dan radikalisme atau kekerasan dan kejahatan termasuk juga kebencian atau caci maki dan hoaks terutama atas nama agama adalah merupakan hal yang jahat, memecah belah, merusak kehidupan, dan juga tidak baik. Dari sudut pandang agama, keragaman adalah anugerah dan kehendak Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, tentu tidak sulit membuat hamba-hambanya menjadi seragam dan satu jenis saja. Tapi Tuhan memang maha menghendaki agar umat manusia beragam, bersuku-suku, berbangsa, dengan tujuan agar kehidupan menjadi dinamis, saling belajar, dan saling mengenal satu sama lain. Dengan begitu, keragaman itu sangat indah. Kita harus bersyukur atas keragaman bangsa Indonesia ini. Selain agama dan kepercayaan yang beragam, dalam tiap-tiap agama pun terdapat juga keragaman di atas agama, khususnya terkait praktik dan ritual agama. Umumnya masing-masing orang menyatakan ajaran agama itu memiliki kebenaran yang diyakini atas tafsir yang dipraktekannya. Pengetahuan atas keragaman yang memungkinkan seseorang pemeluk agama akan mengambil jalan tengah atau moderat jika satu pilihan kebenaran tafsir yang tersedia tidak memungkinkan dijalankannya. Sikap ekstrim biasanya akan muncul manakala seseorang pemeluk agama tidak mengetahui adanya alternatif kebenaran tafsir lain yang bisa ia tempuh. Dalam konteks moderasi beragama menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai sebuah cara pandang atau perspektif dalam beragama. Konflik berlatar belakang agama ini dapat menimpa berbagai kelompok atau mazhab dalam satu agama yang sama, atau terjadi pada beragam kelompok dalam agama-agama yang berbeda. Biasanya awal terjadinya konflik berlatar belakang agama ini
disulut oleh sikap saling menyalahkan tafsir dan keagamaan, merasa benar sendiri, serta tidak membuka diri pada tafsir dan pandangan tentang orang lain. Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam seperti yang saya gambarkan di atas tadi, kita membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan perbaikan dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni dengan mewujudkan moderasi beragama, menghargai keragaman, tafsir, serta tidak terjebak pada ekstremisme dan tidak melakukan tindak kekerasan. Mengapa sih moderasi beragama itu penting? Moderasi beragama itu penting karena sebagai negara yang plural dan multikultural, konflik berlatar belakang agama sangat potensial terjadi di Indonesia. Kita perlu moderasi beragama sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun kehidupan secara keseluruhan. Moderat sering disalahpahami dalam konteks beragama di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak teguh pendirian, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Moderat disalahpahami sebagai kompromi keyakinan teologis beragama dengan pemeluk agama lain. Kesalahpahaman terkait makna moderat dalam beragama ini berimplikasi pada munculnya sikap antipati masyarakat yang cenderung enggan disebut sebagai seorang moderat, atau lebih jauh malah menyalahkan sikap moderat. Namun, benarkah pemahaman moderat seperti itu? Dan benarkah bahwa bersikap moderat dalam beragama berarti menggadaikan keyakinan ajaran agama kita demi untuk menghargai keyakinan pemeluk agama lain? Jawabannya tentu saja tidak. Moderat dalam beragama sama sekali bukan berarti mengkompromikan prinsip-prinsip dasar atau ritual pokok agama demi menyenangkan orang lain yang berbeda paham keagamaannya atau berbeda agamanya. Moderasi beragama juga bukan alasan bagi seseorang untuk tidak menjalankan ajaran agamanya secara serius. Sebaliknya, moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.